Saudara jemaat Tuhan, apa kabar? Semua dalam keadaan baik? Saya percaya sekalipun keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini begitu menakutkan, mengkhawatirkan, tapi kita harus ingat bahwa ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah pada minggu ini kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita menyembah Dia, dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga saudara tidak perlu takut dan khawatir karena ada Yesus yang selalu menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami berada pada hari ini, kami percaya Engkau tetap hadir. Karena hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Umat-Mu yang ada di rumah, saat mereka melihat ini, kami percaya hadirat-Mu juga ada di sana Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Amin. Di setiap langkahku, and you'll never forsake me. Mari angkat tanganmu padanya, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir di setiap langkah. Kami percaya Tuhan, ku aman di dalam hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu selalu menyertai setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau selalu ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Kau bekerja. Apapun yang terjadi, Kau berkarya. Terima kasih, terima kasih. Mari umat Tuhan mulai bersyukur kepadanya.
Katakan terima kasih Yesus. Kita bersyukur sebab Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Hadiratnya, anugerahnya, kebaikannya selalu melimpah-limpah. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat penyertaanmu. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau baik, sangat baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kami umat-Mu Tuhan. Di bangsa ini, di kota ini Tuhan. Saat ini kami umat-Mu, dimanapun kami berada, kami sepakat, kami sehati. Menaikkan doa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keadaan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau izinkan terjadi di bangsa ini, bahkan di tengah-tengah kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Tidak ada maksud yang jahat di balik keadaan ini Tuhan. Ada maksud baik yang Kau nyatakan. Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu mencintai kami. Kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu. Bangsa ini dalam kedaulatan-Mu. Kami Tuhan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih buat iman kami yang terus Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih buat pengenalan akan pribadi-Mu hari-hari ini yang Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tengah badai kami masih bisa tidur nyenyak. Di tengah badai Tuhan, kami percaya hidup kami terpelihara sempurna. Amen. Terima kasih Tuhan, beri damai sejahtera atas seluruh kami umat-Mu di bangsa ini. Beri damai sejahtera, pengharapan yang luar biasa. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah Indonesia 34 provinsi, diberkati di dalam nama Yesus, dilepaskan kehidupan, diembuskan kehidupan atas bangsa ini. Bangsa ini bangkit di dalam nama Yesus. Bangsa ini Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ada banyak ucapan syukur yang naik ke hadirat-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu. Terima kasih, saat ini kami sehati berdoa. Tuhan, buat pemerintahan kami beri hikmat daripada-Mu. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan. Kami percaya mereka diberi hikmat, kekuatan, kesehatan. Para dokter, para medis Tuhan yang bekerja keras Tuhan. Saat ini Tuhan melindungi mereka, memberi mereka kekuatan, kesehatan, keberanian di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang sedang sakit juga Tuhan. Kami berdoa bilur-Mu menyembuhkan mereka. Bilur-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami umat-Mu yang saat ini sedang ada di rumah-rumah. Tuhan, tetap dalam perlindungan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan kami mau melakukan bagian kami. Kami mau taat kepada peraturan pemerintah. Dan kami juga mau belajar jaga hidup kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami memiliki waktu untuk berhubungan dengan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lajangkan hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, mari katakan, come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, oh perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari jemaat Tuhan katakan, sepasti Mentari bersinar, begitu pun janjimu. katakan dengan iman, dalam segala perkara. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya Tuhan. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Shalom, selamat berjumpa lagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah melalui online. Dan hari ini adalah minggu kedua di mana kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Tapi kita bersyukur masih bisa mengikuti ibadah, pujian penyembahan maupun firman Tuhan pada hari ini. Saudara, melihat kondisi saat ini dunia mengalami wabah yang luar biasa, corona sudah sampai ke bulan yang ketiga ya. Perkembangannya sangat luar biasa dan hari ini bukan Cina lagi yang menjadi pusat, bukan Eropa tapi justru Amerika. Sudah angkanya melambung sedemikian tinggi melampaui Cina, saudara. Dan perkembangan yang begitu luar biasa di seluruh dunia menyebabkan harus diadakan tindakan-tindakan yang ekstrim
agar bisa memutus mata rantai dari corona ini. Nah, saudara, mengenai corona ini ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Seperti yang kita tahu dari awal tahun, tema atau visi yang kita dapat untuk tahun ini adalah apokatastasis, yaitu pemulihan yang sempurna. Dan pada minggu ini khususnya saya mau sampaikan satu judul, yaitu rest atau istirahat. Nah, saudara, dampak positif dari COVID-19 ternyata setelah saya pelajari cukup banyak hal yang luar biasa. Ternyata bukan cuma dampak negatif yang bisa dirasakan oleh umat manusia, melainkan ada banyak dampak positif yang tidak mungkin kita dapat, ya, kecuali terjadi peristiwa besar seperti ini. Apa saja dampak positifnya? Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, terjadi lockdown di seluruh dunia. Kita akan saksikan sebentar video singkat bagaimana situasi, kondisi ya negara-negara yang lockdown, menutup diri dan tidak memperbolehkan penduduknya untuk keluar rumah. Mari kita saksikan. Saudara, akibat dari lockdown ini ternyata sangat baik secara global. Ya, polusi udara dari kendaraan yang biasa memenuhi semua wilayah negara-negara di seluruh dunia ternyata turun sangat drastis karena tidak diperbolehkan orang-orang berkeliaran sehingga mereka semua ada di rumah, menyebabkan polusi sangat berkurang. Ini hal yang sangat luar biasa, tidak mungkin dikondisikan sedemikian. Walaupun dengan anjuran pemerintah, jika tidak ada COVID-19 tidak mungkin hal ini bisa terjadi, saudara. Yang kedua, pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Disebabkan karena COVID-19 atau corona ini sehingga semua kegiatan pekerjaan tidak dilakukan di tempat umum. Demikian juga dengan ibadah, sekolah dan sebagainya. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi sehingga tidak ada polusi dari pabrik-pabrik tersebut. Juga eksploitasi bumi, pertambangan, penebangan pohon, ya pengerukan dan sebagainya dihentikan semua. Bumi seperti yang kita tahu begitu sangat rusak karena begitu banyak eksploitasi. Ya dikeruk, diambil, dihancurkan, dirusak, tapi dalam berapa bulan ini semua dihentikan, saudara. Serentak. Dan dari pengamatan NASA dari luar angkasa, satelit, dinyatakan bahwa bumi yang dulunya kotor, penuh dengan polusi udara, digambarkan dengan warna orange, merah, ya membara. Tapi saat ini, saudara, bumi dilihat dari atas begitu bersih. Kalau dulu begitu kotor, ya, bahkan merah membara, sangat polusi, sangat merusak kesehatan. Tapi karena lockdown berbulan-bulan ini, maka bumi seperti bersih sekali dan bisa bernafas dengan lega. Sungguh luar biasa, saudara. Ini dampak positif secara ya atmosfer, udara, kebersihan di lingkungan di muka bumi ini.
Ternyata ada juga dampak positif dalam segi kriminal, angka kejahatan turun sehingga kejahatan sangat rendah karena orang-orang tidak berani keluar dari rumah. Polisi-polisi hari-hari ini bukan menangkapi penjahat tapi menertibkan supaya orang-orang tidak berkeliaran. Hal ini sangat luar biasa, tidak ada kejadian apapun yang bisa seperti ini yang membuat angka kejahatan menurun sangat drastis. Dan yang luar biasa, keluarga-keluarga kembali ke rumah. Biasanya ayah sibuk bekerja, ibu juga ada kesibukan, anak-anak sekolah. Jarang berkumpul, sulit punya waktu, ya family time yang baik. Tapi hari ini dipaksa, saudara, selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk mereka berkumpul lagi, bersatu lagi, bersama-sama melakukan kegiatan, bisa menikmati hubungan lagi, bisa bercengkrama lagi, bisa bermain bersama. Luar biasa, saudara, dampak positif yang terjadi dalam keluarga. Dan yang hebat, saudara, dikarenakan kondisi ini bukan kondisi yang baik, yaitu penyebaran wabah yang sangat mengerikan, sehingga keluarga-keluarga selain mereka berkumpul, mereka berdoa. Ya, mesbah doa keluarga yang terus didengungkan sama gereja seringkali diabaikan, saudara. Tapi hari-hari ini seluruh keluarga, saya yakin ya, yaitu keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, mereka membangun kembali mesbah doa keluarga. Ini hal yang sangat positif, yang luar biasa. Kemudian saudara, efek positif dari corona atau COVID-19 adalah memanusiakan manusia. Manusia dikembalikan kepada esensinya yang semula. Salah satunya adalah kebiasaan hidup bersih yang dulu diabaikan sedemikian rupa. Manusia hidup seenaknya kotor, tidak menjaga kebersihan diri dan orang lain, tidak peduli dengan dampaknya buat lingkungan. Tapi sekarang semua orang hidup bersih, selalu cuci tangan. Ya, baju selalu dicuci, diganti, saudara. Ya, lebih menjaga kesehatan dengan sangat luar biasa, saudara. Dan juga manusia yang saya lihat hari-hari ini digerakkan hatinya menjadi murah hati. Ya, kita lihat banyak berita. Ya, di sini saya cuplik ada berita ramai-ramai Crazy Rich RI bantu pemerintah perangi COVID-19. Orang-orang kaya tergerak menghimpunkan dana ratusan miliar, ya bahkan mungkin sampai triliun untuk bisa memerangi wabah ini, saudara. Di beberapa negara mereka membagikan makanan-makanan di jalan raya untuk orang-orang yang tidak mampu. Juga saya lihat ada banyak orang yang membagi-bagikan masker, padahal masker lagi susah sekali dicari, harganya mahal. Tapi mereka sekarang ini berbagi. Saya melihat banyak perusahaan yang menghentikan produksinya dan mengganti, ya, memproduksi yang dibutuhkan masyarakat hari-hari ini. Ada yang membuat hand sanitizer, ada yang membuat baju untuk tenaga medis, saudara. Mereka buat sedemikian rupa dan untuk dibagikan, untuk menolong orang-orang. Luar biasa, saudara, kemurahan hati serentak di seluruh dunia, digerakkan, digugah oleh peristiwa corona ini. Dan juga secara luar biasa ada perdamaian yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Negara Jepang yang selama ini memiliki ya sejarah buruk ya dengan bangsa China karena masalah penjajahan di masa lalu. Tapi ketika orang Jepang datang untuk mengevakuasi masyarakatnya, mereka membawa ya satu pesawat penuh masker dan obat-obatan dan alat-alat medis untuk China. Mereka bisa kembali berdamai, saudara. Yang luar biasa, Israel dan Palestina kompak melawan virus corona. Biasanya mereka selalu konflik berseteru, tapi hari-hari ini mereka kompak melawan musuh yang sama. Dan di Yerusalem, kota suci Yerusalem, pemuka agama Kristen, Yahudi, dan Islam bisa berdoa bersama, saudara. Memohon wabah COVID-19 ini cepat selesai. Tadinya
sulit sekali mempersatukan ya tiga agama ini, selalu bertikai. Ajaib, dengan adanya wabah corona, mereka bisa bergandengan tangan dan berdoa bersama. Luar biasa. Ini dampak yang positif dari virus corona ini. Kemudian bangsa-bangsa bersatu. Mereka bekerja sama tanpa memandang lagi ras, tanpa memandang lagi siapa kamu, siapa saya, tanpa memandang masa lalu. Mereka yang mampu menolong yang kurang mampu, bangsa-bangsa bersatu hati, bekerja sama untuk melawan musuh yang sama, yaitu corona ini. Luar biasa saudara. Ini sangat jarang terjadi. Dan yang sangat hebat dan luar biasa, yang sangat mengetuk hati kita adalah banyak orang rela berkorban nyawa. Ada banyak tenaga medis yang merelakan diri, yang dengan sukarela menjadi perawat-perawat dan dokter untuk menangani korban-korban corona ini saudara. Tercatat ada 15.000 mahasiswa kedokteran dari 158 kampus siap jadi relawan corona COVID-19. Berduyun-duyun datang, bertaruh nyawa saudara. Terbukti sampai hari ini ada 6 dokter dan tenaga medis yang meninggal. Ini sebuah tugas yang benar-benar mempertaruhkan nyawa, karena mungkin saja hanya dalam hitungan jam, hari atau minggu mereka akan terinfeksi virus tersebut dan bisa saja mereka meninggal, tapi mereka tidak memperdulikan itu. Ada satu rasa kemanusiaan yang begitu kuat, mereka mengabaikan bahaya, mengabaikan ya hal yang terburuk, kematian, demi bisa menolong orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Ini dampak yang luar biasa. Manusia kembali menjadi manusia seutuhnya, manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Dan dampak yang sangat hebat juga, ada banyak jiwa datang pada Yesus. Kenapa saudara? Karena pada saat seperti inilah mereka sadar bahwa uang, kehebatan, teknologi, ya militer, kedahsyatan, kehebatan pemerintahan, negara-negara superpower tidak berdaya menghadapi virus, ya menghadapi virus yang kecil ini ya, yang disebut corona. Ketidakberdayaan membuat mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri dan mulai mereka melihat ke atas, datang mencari Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka datang ya, berseru untuk memohon kasih karunia Tuhan. Ini dampak-dampak yang hebat saudara. Seperti yang kita tadi dengarkan, terjadi begitu banyak hal yang tidak mungkin terjadi, tidak bisa dikondisikan kecuali lewat peristiwa ini saudara, yaitu wabah COVID-19. Bagaimana mungkin saudara bisa membuat orang ya berhenti dari semua kegiatan pekerjaan, dari setiap kesibukan, dari setiap polusi yang mereka buat. Bagaimana bisa kriminal turun begitu dahsyat? Bagaimana bisa keluarga pulang kembali ke rumah dan berkumpul bersama? Kalau bukan kejadian yang sangat luar biasa lewat virus corona ini saudara. Bagaimana mungkin ada mezbah doa keluarga di seluruh dunia dibangkitkan serentak saudara. Bahkan ada jam-jam tertentu mereka berdoa bersama untuk mendoakan bangsa, negara, untuk mendoakan rakyat, untuk mendoakan tenaga medis dan orang-orang yang sakit. Bagaimana mungkin manusia bisa serentak menjaga kebersihannya dan menggugah hati mereka untuk menjadi orang yang berbelas kasih, berdamai dengan sesama, saling membantu, bahkan berkorban nyawa. Dan kalau saya perhatikan saudara, saya cermati, ternyata inilah yang dimaksud
dengan apokatastasis, pemulihan segala sesuatu. Jujur waktu saya menerima visi pemulihan segala sesuatu, ada rasa ketidakyakinan yang sangat besar dalam diri saya. Kenapa? Karena saudara melihat di dalam gambar, dalam aplikasi kita, apokatastasis ada gambar seperti ini saudara. Ada Tuhan Yesus yang memberikan jubah putih kepada seseorang. Lambang pemulihan kehidupan seseorang. Saya amini ini terjadi, ini bisa dilakukan di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, dalam keluarga-keluarga kita. Tapi yang saya sangat tidak yakin waktu itu adalah gambar yang di bawahnya. Kalau saudara lihat di sana saudara, di aplikasi kita di gambar bawahnya ada pemulihan bumi. Dari gersang, memerah, penuh polusi, kerusakan, menjadi hijau segar, langit yang biru, pohon-pohon yang hijau, udara yang bersih. Saya pikir bagaimana mungkin pemulihan seperti ini bisa terjadi di tahun 2020. Dan saya begitu tidak yakin dan sangsi. Sehingga ketika visi ini kami mulai sampaikan, ada kebimbangan dalam hati saya. Tapi hari ini saya bersyukur sekali, bukan bersyukur karena virus coronanya. Ternyata lewat ini saudara, pemulihan di seluruh dunia itu sedang terjadi. Dan saya yakin inilah pemulihan segala sesuatu, bahkan alam, bahkan kemanusiaan, bahkan segala sesuatu. Karena Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, inilah waktunya pemulihan segala sesuatu. Termasuk di dalamnya keluarga kita, termasuk di dalamnya kerohanian kita, kesehatan, bahkan alam semesta dipulihkan. Sungguh luar biasa. Jadi kita percaya kita sedang berjalan dalam track, dalam rancangan Tuhan untuk tahun ini saudara. Nah, berbicara mengenai akibat dari virus corona menyebabkan lockdown di seluruh dunia saudara. Dan lockdown menyebabkan istirahat. Mau gak mau, suka gak suka, semua orang di seluruh dunia diharuskan istirahat, pulang ke rumah. Nah, mengenai istirahat saudara, Alkitab banyak menulis tentang istirahat. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 pertama kali kata ini muncul. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kata berhentilah di sini memakai kata sabat. Dan kata menguduskan itu artinya mengkhususkan, memisahkan hari tersebut. Jadi saudara, hari ketujuh itu spesial buat Tuhan karena dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya 6 hari lamanya. Dan ketika hari yang ketujuh saudara, dia beristirahat. Dan menyebut hari itu sebagai hari istirahat atau hari perberhentian. Di mana dia berhenti dari segala kegiatan dan aktivitasnya. Dan dia memberkati dan menguduskan hari itu. Jadi hari ini spesial dibanding 6 hari lain. Hari ini dikhususkan, dikuduskan. Mari kita akan lihat saudara. Ternyata istirahat atau perhentian ini adalah perintah Tuhan. Dalam Keluaran 34 ayat 21, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Kalau tadi Allah yang berhenti beristirahat dari semua pekerjaannya, maka di hari ketujuh ini juga Allah perintahkan seluruh umatnya untuk berhenti dari semua kegiatan. Nanti kita akan pelajari apa maksud dan tujuannya. Bahkan saudara dalam Imamat 25
ayat 2 sampai 5. Ada satu perintah Tuhan yang luar biasa dikatakan, tanah pun harus beristirahat di tahun ke-7. 6 tahun lamanya boleh dikelola, ya, ditanami, diolah tanah tersebut. Tapi tahun ke-7 harus berhenti dan dibiarkan tanpa pekerjaan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya sungguh sangat indah. Kenapa, saudara? Karena selama 6 tahun tanah, ya, sari-sari di dalamnya, unsur-unsur hara disedot keluar oleh tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Banyak sekali unsur-unsur di dalamnya, ya. Nitrogen, kalsium, kalium, magnesium, zat besi dan segala macam, saudara. Disedot. Nah, tahun ke-7 kenapa harus berhenti? Supaya unsur-unsur hara itu yang sudah habis disedot selama 6 tahun bisa kembali dipulihkan, bisa kembali muncul dan menjadi banyak lagi, saudara. Tapi kalau terus diolah, maka tidak akan ada lagi pemulihan tanah tersebut. Luar biasa, tanah pun harus beristirahat. Saudara boleh pelajari dari kitab Imamat pasal 25, secara lengkap di sana disampaikan. Nah, saudara, kita lihat dalam sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibebaskan oleh Tuhan lewat hambanya Musa. Kenapa Israel dibebaskan? Bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, saudara, untuk masuk dalam perhentian, yaitu dalam istirahat. Karena selama mereka hidup 400 tahun di Mesir, hidup mereka diperbudak sedemikian rupa, saudara. Mereka diharuskan membuat batu bata, mereka diharuskan membuat bangunan-bangunan, bertani, beternak, semuanya untuk keuntungan bangsa Mesir. Sejak mereka lahir sampai mati selama beratus-ratus tahun di sana, saudara. Hidup mereka penuh dengan penderitaan, penjajahan. Mereka nggak punya hak apa-apa. Bahkan saya yakin mereka nggak dapat upah karena perbudakan tidak memberikan upah, saudara. Hanya diberi hak hidup, hanya dikasih makan saja. Ya, mereka diperbudak selama 400 tahun. Mereka nggak punya harga diri sebagai manusia. Mereka nggak punya kemerdekaan. Mereka nggak punya hak apapun selain cuma untuk sekedar hidup dan bekerja. Dan Tuhan mengeluarkan mereka, membebaskan mereka untuk beristirahat. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 12 berbunyi demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku atau enter my rest. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Perhatikan di sini, saudara, bahwa bangsa Israel dikeluarkan untuk masuk dalam tempat perhentian atau tempat beristirahat, yaitu tanah perjanjian, di mana mereka bisa menikmati semua hasil yang terbaik. Tetapi karena mereka berontak, mereka tidak percaya, mereka tidak taat, Tuhan bersumpah mereka tidak akan masuk, dan hanya keturunan-keturunan mereka yang masuk. Jadi dibebaskan untuk beristirahat, untuk masuk ke tempat istirahat. Tapi mereka tidak mau. Dan saat ini, saudara, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus telah mati menebus seluruh dosa kita, menghapus seluruh dosa kita, membeli kita dan menjadikan kita anak.
Kita dibebaskan dari perbudakan iblis, dari dosa, dari masa lalu, kegagalan masa lalu, penderitaan masa lalu, kehancuran masa lalu, saudara. Untuk masuk ke dalam perhentian, masuk ke dalam istirahat di dalam Tuhan, yaitu untuk masuk dan menerima kasih karunia, kemurahan Tuhan, segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu seperti dikatakan tadi, janganlah kita menolak, janganlah kita menjadi menantang atau tidak taat. Karena kita dipanggil untuk beristirahat, saudara, dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, itulah betapa indahnya istirahat yang Tuhan maksudkan. Di dalam Matius 11 ayat 28 ada sebuah ayat yang sangat terkenal berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and I will give you rest. Saudara, betapa indahnya ini. Kenapa? Karena manusia sepanjang hidupnya seperti kita tahu berbeban berat, begitu banyak hal yang dipikul dalam kehidupannya. Mereka letih lesu karena begitu berat beban yang mereka harus pikul. Apa saja yang mereka harus pikul? Mungkin beban pekerjaan yang sangat berat. Tekanan-tekanan hidup. Tuntutan-tuntutan, tuduhan-tuduhan iblis. Intimidasi. Hukuman-hukuman dari setan, dari iblis, dari penguasa-penguasa di udara. Kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit, ya rutinitas hidup dan sebagainya. Dan tanpa sadar mereka memikul itu, saudara. Semakin lama semakin berat menekan kehidupan mereka. Dan saya yakin kalau orang terus-menerus memikul beban yang berat, lama-lama dia akan hancur, saudara. Dia akan binasa. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan berikan kepadamu istirahat. Beban itu jangan dipikul terus, tapi serahkan saja. Rilis saja, kasihkan kepada Tuhan. Semua beban itu, saudara. Ini bukan kita yang mau, kita yang minta, tapi Tuhan yang meminta supaya kita menyerahkan semua beban itu. Saudara, itu bukti kasihnya yang besar. Dia tidak mau anak-anaknya terbungkuk-bungkuk sampai mati menanggung beban hidup. Dia bilang, serahkan padaku, aku akan berikan kelegaan dan istirahat. Bahkan di beberapa ayat dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memelihara hidupmu. Saudara, juga di ayat lain dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Saudara lihat, Tuhan sangat mengasihimu sampai khawatir saja pun tidak boleh. Apalagi menanggung beban yang begitu berat. Ketakutan, kekhawatiran, semua yang tadi saya sebutkan. Jangan saudara pikul. Serahkan saja. Masalah apapun, serahkan saja. Dia yang minta, serahkanlah kepadaku. Itulah istirahat sehingga kita merasa kuat, tenang, damai lagi, saudara. Istirahat juga bicara tentang istirahat dari melawan apa yang tidak mampu kita atasi, saudara. Dalam hidup ini saya mau kita sadar bahwa kita terbatas, kita orang yang banyak kekurangan. Seringkali kita berjuang sedemikian rupa dan merasa kita sanggup mengatasi semua itu. Tapi jujur saudara, ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak mampu atasi. Contohnya yang saat ini sedang berkecamuk ya, penyakit virus corona ini. Manusia tidak berdaya saudara. Manusia tidak mampu. Demikian juga dengan masalah-masalah lain. Ada banyak hal yang tidak sanggup kita atasi.
sakit penyakit, kehancuran keluarga, ekonomi yang ambruk, serangan-serangan kuasa gelap, dan segala hal. Itu bagaikan serigala yang mengancam ya, domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Seperti gambar ini saudara lihat, ketika ada serigala maka gembala akan berdiri di tengah. Dia menghalangi serigala memangsa domba-dombanya. Dengan tongkatnya dia akan melawan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Atau comfort me. Memberikan kenyamanan kepada kita di tengah goncangan, di tengah kondisi yang mengerikan, di tengah bahaya, di tengah kekelaman, bayang-bayang maut. Kita tidak menjadi takut karena kita beristirahat di kaki gembala. Kita beristirahat dalam genggaman gembala yang agung, gembala yang baik. Kita aman dan nyaman sekalipun bahaya sedang berkecamuk. Itulah arti istirahat. Istirahat juga berarti saudara kita dalam gendongan seorang bapa. Yesaya 46 ayat 4 berkata begini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa janji Tuhan, saudara. Sampai masa tua kita. Dia setia menggendong, saudara. Ini bicara kedekatan, kasih seorang ayah dengan anak. Dan dia mau melakukan terus sampai akhir, sampai kita di garis akhir. Dia mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Karena itu kita harus beristirahat dan membiarkan Bapa kita menggendong kita, melindungi kita, menolong kita dan melakukan bagiannya sebagai seorang Bapa. Sehingga kita merasa aman, nyaman, tenang dan mendapatkan pertolongan. Satu kali ada peristiwa badai Katrina di New Orleans di Amerika, saudara. Pada saat itu kehancuran luar biasa. Ya, badai yang sangat besar sehingga menimbulkan kerusakan begitu banyak rumah. Dan juga banjir yang sangat besar. Kemudian berapa hari kolaps, saudara, banyak orang meninggal. Lalu setelah reda, setelah air mulai surut, orang-orang mulai melihat kehancuran yang luar biasa. Nah, ada beberapa wartawan yang langsung turun ke lokasi dan melihat kondisi. Dan mereka tertarik melihat ada seorang ayah sedang menggendong anaknya. Lalu mereka berbicara dan wawancara bapak ini. Bapak ini menjawab apa yang ditanyakan, kondisi yang ada dan sebagainya. Nah, ketika itu wartawan itu juga bertanya pada anak kecil yang di dalam pelukannya. Ditanyakan kepada anak ini, "Nah, apakah engkau takut menghadapi badai yang mengerikan, banjir yang luar biasa dan kehancuran rumah yang begitu hebat?" Anak ini tersenyum dan berkata, "Saya enggak takut." Wartawan ini bingung dan berkata, "Kenapa kamu enggak takut? Bukankah ini mengerikan?" Dia bilang anak ini bilang, saudara, anak ini berkata, "Selama saya ada dalam pelukan dan gendongan papa, saya aman." Wow, saudara, seorang anak kecil punya pikiran yang begitu polos yang berkata, selama saya digendong dan dipeluk papa saya aman, saya enggak mungkin celaka. Padahal bapaknya terbatas. Bapaknya manusia biasa. Apalagi saudara dan saya dalam gendongan Bapa yang maha kuasa. Engkau aman, engkau terlindung. Engkau pasti ditolong. Tuhan kita sanggup, saudara. Amin. Itu arti istirahat. Nah, saudara, seringkali kita nggak mau beristirahat. Kita terlalu sibuk dan kita berkata bahwa tanpa kesibukan saya tidak mungkin berhasil. Tanpa saya kerja keras saya tidak bisa mencapai hal-hal yang saya inginkan. Tapi saudara, jujur saudara, Alkitab seringkali menentang kesombongan ini. Dalam Yesaya 30 ayat 15, Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam,
Dalam bahasa Inggrisnya returning and rest. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Atau shall be your strength. Di sini dikatakan saudara bahwa kita menang, kita jadi diselamatkan, kita tertolong bukan karena kita hebat. Kalau saudara baca ayat 15, kemudian 16, 17, saudara akan dapati bahwa orang Israel menolak hal ini dan mereka terus berjuang sendiri sampai akhirnya mereka hancur, dikalahkan. Tuhan cuma minta kita di kondisi-kondisi seperti ini untuk berbalik kepadanya, beristirahat. Maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Itulah jadi kekuatan kita, saudara. Waktu engkau istirahat, waktu engkau diam, waktu engkau duduk, menikmati kasih Tuhan. Justru itulah kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena kekuatan Allah yang akan mengalir dan menolong kita, saudara. Betapa indahnya istirahat. Istirahat dalam Mazmur 23 ayat 1-3 berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke jalan yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebagai domba-domba Allah kita nggak panik, nggak takut, nggak cemas. Ya, seringkali kita alami itu karena di dunia ini begitu banyak ya hal-hal mengerikan. Teror, berita-berita buruk, keadaan-keadaan yang tidak bisa kita hadapi, saudara. Tuhan berjanji Dia akan menyegarkan jiwa kita kalau kita beristirahat di depannya, di dekatnya, saudara. Dia akan menuntun kita, Dia akan melindungi, menjaga kita. Dia akan mencukupkan. Jadi betapa indahnya tujuan dari rest atau istirahat ini. Apakah tujuannya, saudara? Tujuannya yaitu pemulihan, restore, juga recharge. Seperti handphone yang sudah habis, komputer, laptop yang sudah habis baterainya, dia harus di-recharge. Dia harus istirahat dan diisi ulang. Kalau dipakai terus sampai drop, tidak diisi lagi, mati, saudara. Handphone itu pasti mati. Mau mereknya terbaik, termahal, yang paling canggih sekalipun akan mati kalau dia nggak diisi ulang. Karena itu, saudara, penting sekali rest, karena memulihkan kita. Memulihkan kehidupan, memulihkan kekuatan kita, memulihkan kesehatan kita. Kalau orang yang sakit, berat, sakit cukup parah, harus ada bed rest. Kenapa? Harus beristirahat. Ketika istirahat, sel-sel tubuh kan kembali normal, akan menjadi baik semua. Ya, darah, imun kita, daya tahan kita akan bangkit. Dan kita menjadi dipulihkan, kembali menjadi sehat. Dibutuhkan sekali rest ini untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan juga rest ini, saudara, memulihkan hubungan-hubungan kita dengan keluarga. Dengan kita pulang ke rumah beristirahat, kita bisa memulihkan hubungan kita dengan keluarga kita. Dengan sesama kita, teman-teman yang mungkin sudah lama kita enggak berjumpa karena kita di rumah ya, berhari-hari kita mulai menyapa dia, menanyakan kabar. Mungkin juga mendoakan. Luar biasa, saudara. Dan rest ini juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Selama ini kita terlalu sibuk, enggak punya waktu, ya sekedarnya baca Alkitab, berdoa sekedarnya. Tapi sekarang kita punya banyak waktu. Kita bisa lebih dalam lagi, ya intim dengan Tuhan di hari-hari seperti ini. Luar biasa, saudara. Dan rest ini membuat kita bisa menerima segala hal yang baik dari Tuhan. Pertolongan, ya kelegaan, keamanan, kenyamanan, kemenangan, kedamaian. Semua bisa kita terima ketika kita beristirahat. Kalau kita panik, kita terus bergerak, kita terus berontak, akan sulit mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Contohnya kalau ada orang tenggelam, saudara, di sungai atau di laut,
atau di danau. Dia nggak bisa berenang, dia tenggelam. Maka seorang yang ahli, ya tim SAR, ketika mereka akan menolong, mereka akan membiarkan orang itu. Orang itu berontak, panik, gelagapan. Dia nggak akan tolong, saudara. Kenapa? Karena kalau dia masih berontak seperti ini, penolongnya bisa ikut tenggelam. Mungkin terpukul, terseret, tertarik ke bawah. Sehingga dua-duanya bisa bahaya. Jadi selama orang ini masih berontak, masih panik, masih melakukan segala hal seperti itu, ya dia sulit ditolong, dia sulit mendapatkan ya pertolongan. Ditunggu sampai dia tenang, mungkin agak tenggelam, setelah dia menyerah, setelah dia rest seperti itu saudara, barulah mudah ditolong, diangkat ke pinggir, ya, sehingga dia diselamatkan. Selama saudara panik, saudara berontak, saudara melakukan segalanya dengan brutal dan sebagainya dengan begitu sangat aktif, saudara akan sulit menerima pertolongan, menerima kelegaan, menerima kemenangan dan kedamaian dari Tuhan. Bahkan saudara nggak akan bisa mendengar suara Tuhan ketika kita terus-menerus disibukkan dengan segala hal. Tuhan bicara di hati kita, kita nggak dengar. Kenapa? Kita terlalu aktif, kita terlalu sibuk. Tapi ketika kita tenang, kita bisa mendengar suaranya dengan jelas, arahan-arahannya, baik lewat firman Tuhan, yang kita baca, yang kita dengar, maupun dari hati kita yang muncul, ya, memberikan nasihat arahan pada kita. Nah, saudara, itulah pentingnya beristirahat. Dan akhir kata, dari semua yang saya sampaikan, istirahat itu kalau disimpulkan mendatangkan pemulihan yang sempurna buat setiap kita. Jadi di masa-masa lockdown ini saudara nikmati karena mendatangkan pemulihan. Nah, Tuhan sedang beracara di dalamnya dan kita terus berdoa supaya wabah ini segera berlalu sehingga bisa kembali normal. Dan hal-hal baik yang tadi saya sebutkan bisa tetap ada di tengah kita, di kota kita, di bangsa kita. Nah, saya percaya ini sangat luar biasa saudara. Karena itu tepatlah kalau kita katakan tahun ini adalah tahun apokatastasis, tahun pemulihan yang sempurna. Walaupun harus didahului oleh guncangan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan kiranya menguatkan kita semua. Memberikan penghiburan, pengharapan dan kekuatan baru buat kita. Jadi jangan panik saudara, jangan berontak, jangan menjadi tidak terkendali. Tenang, beristirahatlah, nikmatilah waktu-waktu ini sebagai waktu-waktu yang terbaik untuk pemulihan kita. Kita akan berdoa dan kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami tahu keadaan di dunia, bahkan seluruh dunia tanpa kecuali semuanya sedang mengalami goncangan, mengalami bencana yang mengerikan, wabah virus corona ini. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalamnya ada hal-hal indah yang luar biasa yang kami bisa dapatkan. Seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi. Karena itu Tuhan, biar ini hari-hari ini menjadi hari-hari pemulihan buat setiap kami. Secara pribadi, roh, jiwa, tubuh kami dipulihkan. Sehingga menjadi kuat, menjadi sanggup menghadapi segala tantangan, bahkan semakin intim dekat kepada-Mu. Dan juga kami dipulihkan secara keluarga kami, semakin dekat erat karena kami punya banyak waktu bersama mereka. Juga kerohanian kami dalam keluarga, kami bisa membangun mesbah doa setiap hari. Kami juga bisa ikut ambil bagian mendoakan korban-korban virus ini. Juga berdoa untuk tenaga medis, untuk bangsa-bangsa, terutama bangsa kami yang tercinta. Kami mau mensyukuri waktu istirahat ini Tuhan. Dan kami tidak mau kehilangan berkat dari masa istirahat ini. Karena semuanya bertujuan baik mendatangkan pemulihan buat setiap kami. Berkati umat-Mu, lindungi, jagai dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tidak ada kuasa yang bisa menembus darah-Mu, sanggup mengatasi segala serangan iblis, segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan,
Kami teringat saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbaring sakit karena virus ini Tuhan. Kami berdoa sembuhkan, tangan kasih-Mu menjamah mereka. Juga saudara-saudara seiman kami, hamba-hamba Tuhan. Kami dengar banyak yang terkena, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa buat para tenaga medis, berikan hikmat, kekuatan. Berikan kepada mereka kemampuan ekstra, perlindungan darah Yesus, sehingga mereka tidak terinfeksi. Mereka tetap kuat, diberi hikmat, kemampuan yang luar biasa. Kami berdoa buat pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Kami berdoa juga untuk pemerintah daerah supaya melakukan hal-hal yang tepat. Dan kami berdoa khususnya untuk semua rakyat Indonesia supaya mereka mentaati apa yang diberikan oleh pemerintah, perintah-perintah, arahan-arahan, himbauan supaya ditaati, karena ini untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan supaya Indonesia bisa lepas dari goncangan ini. Terima kasih Tuhan, terlebih juga kami berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah setelah kami alami ini Tuhan, kami semakin dipulihkan dalam segala hal. Kami kembali masuk dalam kehidupan dengan keadaan yang berbeda. Keadaan yang luar biasa. Semangat yang berbeda, roh yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.